Selamat pagi anak-anak kelas 7. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang pecahan yang telah saya jelaskan minggu kemarin. Kali ini kita belajar tentang menyederhanakan, mengurutkan, dan operasi hitung pecahan. Menyederhanakan pecahan itu mudah. Misalnya, ada pecahan 10/25. Kita bagi saja jadi ke yang paling sederhana. Kalau di sini itu kita bagi dengan 5/5. Sehingga hasilnya adalah 2/5. Nah, 2 dan 5 itu merupakan bilangan prima, jadi itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Misalnya, ada 45/90. Nah, ini dapat kita bagi dengan 45/45. Jadi, paling sederhananya 1/2. Lalu kita lanjut ke mengurutkan pecahan. Misalnya, ada pecahan seperti ini. Ada 4 pecahan ini, disuruh mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, karena pembilang atau bagian atasnya itu sama, jadi kita dapat mengurutkan saja dari penyebut yang paling besar, karena jika penyebutnya semakin besar, berarti nilainya semakin kecil. Kalau pembilangnya semakin besar, nilainya juga semakin besar. Jadi di sini yang paling kecil itu 7/8, kemudian 7/4, 7/3, dan 7/2. 7/2 itu yang paling besar. Jika kita punya pecahan seperti ini, 1/3, 4/3, 2/3, dan 5/3. Ini juga bisa dengan mudah kita urutkan dengan melihat pembilangnya. Dari yang terkecil dulu, yaitu 1/3, 2/3, 4/3, dan 5/3. Namun jika pembilang dan penyebutnya berbeda semua, seperti ini 2/5, 3/4, dan 5/6. Nah, jika beda seperti ini, kita harus menyamakannya. Jadi, harus kita cari KPK-nya. Kita bisa samakan penyebutnya atau kita jadikan ke dalam desimal. Kalau di sini sepertinya lebih mudah kita samakan penyebutnya saja, yaitu kita samakan menjadi 60, karena KPK 4, 5, dan 6 itu 60. 2/5 akan menjadi 24/60. 3/4 itu 45/60.
kemudian 5/6, 50 per 60. Dan ternyata ini sudah berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi jawabannya sama saja, 2/5, 3/4, dan 5/6. Seperti itu. Kalian pernah belajar tentunya waktu kalian SD. Selanjutnya, operasi hitung. 3/9 kurang 5/12. Nah, ini kita dapat samakan menjadi 36 di penyebutnya. Namun, saya ingin lebih kecil penyebutnya dengan cara pecahan ini kita buat jadi 1/3 saja, karena lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah, kalau seperti ini, baru kita samakan menjadi 12 penyebutnya. Jadi dikali 4/4. Nah, jadi 4/12 dikurang dengan 5/12. Hasilnya itu negatif 1/12. Ingat sifat bilangan positif dan negatif yang telah saya jelaskan di minggu kemarin. Kemudian perkalian, misalnya ada 9 dikali dengan 2/3. Kita kalikan dulu 9 dengan 2-nya. Dan pernya itu tetap di bawah situ. 9 dikali 2 itu 18/3. Nah, tinggal 18 dibagi 3 jadi 6. Lalu 3 dikali 4/5. Ini juga tinggal kita kalikan 3 dan 4-nya. Jadi 12/5. Atau dapat kita tulis dengan 2/5. Kemudian kalau pembagian, misalnya 2 dibagi dengan 4/3. Nah, seperti ini dapat kita tulis menjadi kali dengan yang dibaginya itu kita balik. Nah, 4/3 jadi 3/4. Jadi di sini kita dapat langsung kali saja. 2 dikali 3 itu 6/4. Kita sederhanakan menjadi 3/2. Selanjutnya 3/2 dibagi 4/5. Ini dapat kita tulis menjadi bentuk perkalian dengan 4/5-nya dibalik jadi 5/4. Kemudian tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 5 itu 15. 2 dikali 4, 8. Atau dapat kita tulis jadi 1/7/8. Yang tadi menjadi 1/2. Seperti itu. Kemudian jika ada operasi hitung campuran, misalnya 1,15 tambah 450% dikali
2/5. Nah, seperti ini. Ini ada penjumlahan dan perkalian, dan bentuknya juga berbeda-beda. Ada yang desimal, ada yang pecahan, ada yang persen. Pertama-tama sesuai sifat menghitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kita utamakan dulu perkalian daripada penjumlahan. Maka kita dapat kali saja dengan mengubah dulu ke pecahan. Karena 450% jadi 450/100. Kita juga dapat mengubah 1,15 ini menjadi pecahan. 115/100. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 450/100-nya. Ini 0 bisa kita coret. Jadi 45/10. Jadi 45 dikali 2 itu 90. 10 dikali 5, 50. Tambah 115/100. Jadi kita samakan lagi penyebutnya. Kita kali ini dengan 2/2. Jadi 180/100. Nah, selanjutnya dapat kita jumlahkan menjadi 295/100. Bisa kalian tulis jadi 2 seperti ini kan, 95/100, dan kita bagi dengan 5. Jadi 2 19/20. Atau bisa juga kalian tulis 2,95 saja. Oke, seperti ini. Terserah, kalian boleh pilih yang mana. Oke, setelah ini kalian akan menonton video tentang bilangan berpangkat dan akar. Kalian tidak perlu menonton satu videonya full, tapi kalian tonton saja dari mulai awal, dari 0 sampai menit keempat. Kemudian dari menit ke-13 sampai selesai. Ini untuk video berikutnya. Karena di tengahnya itu ada penjelasan tentang angka penting dan bentuk baku yang kalian tidak perlu pelajari. Ya, selamat melanjutkan menonton video yang akan saya berikan lagi.